Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dalam pelajaran kearsipan untuk kelas 10 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri. Sekarang kita akan belajar kompetensi dasar 3.4, menerapkan penanganan surat masuk. Adapun indikator pencapaian kompetensinya ada 3, yaitu pertama, menjelaskan tahap-tahap penanganan surat masuk. Yang kedua, mengemukakan penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi surat masuk berdasarkan kriteria dan kaidah penanganan surat masuk. Penanganan surat masuk atau mail handling. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan mail handling atau penanganan surat adalah kegiatan memproses surat yang dimulai dengan penerimaan surat masuk, pengolahan atau penyelesaiannya, sampai surat tersebut disimpan. Sedangkan untuk surat keluar, dimulai dari perintah atau instruksi pembuatan surat, sampai surat-surat tersebut dikirim dan tindasannya disimpan. Surat terbagi menjadi 2 macam. Kita mengenal ada surat masuk dan surat keluar. Apa yang dimaksud dengan surat masuk? Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak lain, baik perorangan maupun kelompok. Sistem penanganan surat. Kita akan belajar ada 2 sistem penanganan surat. Yang pertama, sistem buku agenda atau biasa disebut sistem tradisional. Setiap surat masuk maupun surat keluar dicatat dalam buku agenda dan pendistribusian surat terlebih dahulu harus dicatat dalam buku ekspedisi. Dan yang kedua, ada sistem kartu kendali atau juga disebut sistem pola baru atau sistem modern, di mana setiap surat masuk maupun surat keluar terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Ketiga kelompok surat ini berbeda cara penanganannya. Kelompok surat penting dicatat dalam kartu kendali, kelompok surat biasa dicatat menggunakan lembar pengantar surat biasa, dan kelompok surat rahasia dicatat menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Penanganan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, pengolahan atau penyelesaiannya, hingga surat tersebut tersimpan. Dan buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam periode 1 tahun. Petugas yang mengagendakan surat disebut dengan agendaris. Buku agenda ada 3 macam. Pertama, ada buku agenda tunggal atau campuran. Buku agenda ini dipergunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halamannya. Jadi, apakah itu surat masuk, apakah itu surat keluar, dicatat dalam buku yang sama. Kemudian, yang kedua, kita mengenal ada buku agenda berpasangan. Adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman sebelah kanan, atau boleh juga sebaliknya. Dan nomor urutnya sendiri-sendiri. Surat masuk punya nomor urut tersendiri,
surat keluar ada nomor urut tersendiri. Dan yang ketiga, kita mengenal ada buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Disediakan buku sendiri-sendiri. Satu buku khusus mencatat surat masuk, satu buku lagi khusus mencatat surat keluar. Makanya disebut dengan buku agenda kembar karena bukunya ada 2. Di dalam penanganan surat sistem buku agenda, kita akan mengenal beberapa istilah yang umum digunakan. Yang pertama, ada buku verbal. Buku verbal adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Buku verbal ini disebut juga dengan buku agenda keluar. Petugasnya disebut dengan verbalis. Yang kedua, buku ekspedisi adalah buku yang dipergunakan untuk mengantar surat dan sekaligus sebagai tanda terima surat. Petugasnya disebut dengan ekspeditor. Yang ketiga, ada buku arsip atau buku kleper, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat yang akan disimpan. Terbagi menurut kode-kode surat dengan nomor urutnya masing-masing. Yang keempat adalah disposisi, yaitu perintah pimpinan secara singkat yang berkaitan dengan penyelesaian isi surat masuk yang bersangkutan. Yang kelima, blanko konsep, yaitu blanko atau formulir yang dipergunakan khusus untuk membuat konsep surat. Yang keenam, blanko surat, yaitu lembaran kertas surat dengan kepala surat yang telah tercetak untuk membuat surat yang akan dikirimkan. Yang ketujuh, taklik, yaitu suatu tanda, biasanya berupa paraf, dari petugas yang bertanggung jawab meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Dan yang kedelapan, ada cap agenda, yaitu cap segi 4 yang dibutuhkan pada saat surat masuk setelah dicatat pada buku agenda dan diisi menurut isian yang diperoleh dari buku agenda. Jadi cap agenda ini dibubuhkan pada surat masuk saja, tidak pada surat keluar. Prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Pertama-tama ada bagian penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau disebut juga dengan front office, seperti satpam ataupun resepsionis. Di perusahaan yang kecil, penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis. Jadi kegiatannya mulai dari menerima sampai menyimpan arsip. Karena tempat mereka memang ada di pintu masuk suatu kantor, maka apabila ada surat yang masuk, baik yang diantar oleh petugas pos maupun oleh seorang kurir, maka merekalah yang seringkali menerima surat tersebut. Kemudian, tugas dari penerima surat. Apa saja tugasnya? Yang pertama, mengumpulkan setiap surat yang masuk. Kedua, meneliti ketepatan alamat surat. Yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman surat atau buku ekspedisi sebagai tanda bahwa surat sudah diterima. Yang keempat, jangan sampai ada surat yang salah alamat. Jika alamat tidak tepat, maka surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos ataupun kurir. Dan yang kelima, jika alamat surat sudah tepat, maka surat itu harus diberikan kepada petugas di bagian tata usaha atau bagian administrasi. Yang kedua, bagian penyortiran surat. Setelah surat diterima oleh resepsionis,
atau setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada orang yang dituju. Tetapi apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus diproses terlebih dahulu. Setelah bagian penyortiran, sekarang ke bagian yang ketiga, yaitu pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan surat sangat penting dilakukan untuk mengetahui volume surat masuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ataupun dalam 1 tahun. Juga untuk memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Setelah dicatat, selanjutnya petugas membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah dicatat. Kemudian petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi. Untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Kemudian bagian yang kelima adalah penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut beserta lembar disposisinya diberikan kepada orang yang dituju atau pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Penyampaian surat. Jadi jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut beserta lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari 1, sebaiknya surat tersebut diperbanyak, sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, maka akan menerima langsung menandatangani buku penerimaan surat atau buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi ada 2. Yang pertama, buku ekspedisi intern. Yang kedua, buku ekspedisi ekstern. Buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian, pengiriman, pendistribusian surat yang disampaikan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri. Sedangkan buku ekspedisi ekstern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian, pengiriman, pendistribusian surat
kepada pihak lain di luar organisasi atau perusahaan. Kemudian, penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Kita mengenal ada 5 sistem penyimpanan, yaitu sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, dan sistem nomor. Jadi suatu organisasi boleh menggunakan salah satu sistem ini, yang mana yang paling cocok diterapkan di organisasi yang bersangkutan. Jadi penyimpanan surat bisa menggunakan salah satu dari kelima sistem kearsipan. Kerugian-kerugian bila surat tidak ditangani dengan baik. Yang pertama, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Yang kedua, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak tersusun dengan teratur. Dan yang ketiga, ini yang sangat bisa merugikan organisasi karena surat dan informasinya bisa hilang bila tidak ditangani dengan baik. Dan apa manfaat dari adanya penanganan surat yang baik? Jadi bila surat tersebut sudah ditangani dengan baik, maka rahasia perusahaan akan terjaga. Prosedur penanganan surat jelas. Surat akan tercatat dengan baik. Dan surat akan tersimpan baik sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk memutus penularan COVID-19, tetap di rumah saja, rajin menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pelajaran kita berikutnya.